Bapak Kombes Pol Langgeng Purnomo SIKMH selaku Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya. Kepada beliau kami persilakan. Jadi saya izin di sini biar lebih interaktif. Gitu. Jadi nikmat sehat ini itu nikmat yang sangat terus kita nantikan. Dengan nikmat sehat ini yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani hidup ini, dan mudah-mudahan hidup ini kita jalani dengan penuh makna, bermanfaat. Setuju nggak adik-adik? Setuju nggak? Ya, kurang keras, setuju nggak? Nah, ada tepuk tangan dulu. Panen Raya ini suatu program ya, yang sangat bagus ya dalam menguatkan 6 profil pelajar Pancasila. Saya akan memberikan kepada adik-adik rahasia untuk menjadi generasi yang semakin unggul, menjadi rahasia untuk menjadi generasi pemimpin pada masanya nanti yang cerdas dan berkarakter. Karena ya, profil pelajar Pancasila itu outputnya yaitu sumber daya manusia yang unggul, cerdas dan berkarakter. Pada lagu Indonesia Raya, nah, jadi rahasia kita menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, unggul, fokus pada bangun jiwa. Jadi bangun jiwa. Nah, profil pelajar Pancasila itu untuk membangunkan apa? Membangunkan apa? Jiwa. Nah, kalau jiwa kita bangun, nah kemudian badan kita akan bergerak ke arah yang positif. Positif itulah yang akan menjadikan kumpulan gerak yang positif menjadi Indonesia Raya, ya, Indonesia Raya. Oleh karena itu, adik-adik ya, wujud dari jiwa yang bangun. Rahasia berikutnya yaitu pada profil pelajar Pancasila yang pertama. Apa yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia. Pada Pancasila yaitu sila pertama itu rahasianya ketuhanan yang maha. Jadi Tuhan Yang Esa itu ya, semua agama bersumber dari keimanan. Jadi di sini kita harus menjalankan ya, prinsip agama kita dengan benar. Sehingga pembinaan rohani kita dituntut ya melalui agama kita masing-masing. Prinsip agama laksanakan dengan benar. Pasti akan beriman. Itu wujud dari beriman. Dan wujud dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wujudnya apa? Menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Pasti akan cerdas dan berkarakter. Dan hasilnya pasti akhlak mulia. Itu adik-adik rahasianya
ada bangunan jiwanya. Nah, bangunan jiwanya ini jangan lepas dari hubungan agama. Bisa dipahami? Yang paham mengatakan. Yang paham mengatakan. Nah, jadi kalau maksudnya supaya mengatakan ini, jadi ini ada di situ nyambung. Yang dasarnya itu di sila pertama. Ketika kita berbuat, beraktivitas, gaya hidup berkelanjutan kita, rasanya kok lepas dari tuntunan negara, itu kita. Dan kita filter kayak apapun, dan kita menjalankan agama dengan ya hebat lah agama kita, puasa sholatnya, tapi kalau nggak berakhlak mulia, ya sama aja. Itu namanya bukan wujud dari keimanan, itu wujud dari keimanan yang hati. Itu. Jadi jangan dipahami dengan sempit. Sehingga nalar kritis kita, nah nalar kritis ini berarti pengetahuan pikiran kita ini akan dikontrol dari dalam diri sendiri. Nah, oleh karena itu saya memberi rahasia berikutnya, adik-adik. Ya, rahasia berikutnya yaitu pada makna Bhinneka Tunggal Ika yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Ya, makna Bhinneka Tunggal Ika. Tadi yang pertama, rahasia pertama itu berkaitan dengan sadaran diri kita sebagai manusia yang beriman, dan kita ya, bukan sekedar meyakini adanya Allah, tapi kita sungguh-sungguh taat kepada Allah. Ini juga aku yakin, jangan sampai lepas. Kalau sampai lepas, siap-siap nanti akan depresi, akan susah sendiri. Karena pikirannya itu banyak gangguan. Gangguan apa? Mungkin karena melihat temannya kok lebih bagus, kok lebih berprestasi, kita kadang bukan bangga, tapi malah iri. Ada penyakit hati. Ada temannya kok lebih bagaimana, kok malah kita jadi di sini dengki segala macam. Nah, sifat iri, dengki, penyakit hati ini itu namanya perbuatan yang akan mendatangkan iblis, dan itu semuanya dari pikiran yang ditangkap dari mata indera kita, kemudian diiakan dalam hati kita, sehingga kita menjadi arah geraknya ini menjadi kurang baik. Orang tua, bapak, apa fungsinya? Ibu fungsinya apa? Anak fungsinya apa? Semuanya harus berfungsi. Berfungsi ini tadi jangan membuat masalah. Kewajibannya laksanakan. Kewajiban laksanakan, pasti akan lestari. Di rumah tangga itu harmonis, nggak ada gangguan. Tapi kalau kita nggak berfungsi, malah menjadi mengganggu, menjadi menaluh, nah itu namanya menjadi lumpur dalam kehinaan. Jadi outputnya harus menjadi belian kehidupan. Itu gaya hidup berkelanjutan. Dimanapun berada harus menjadi apa? Menjadi apa? Berlian, berlian, berlian kehidupan. Sehingga dimanapun kita berfungsi. Itulah wujud dari P5, profil pelajar Pancasila. Itu. Gaya hidup berkelanjutan yang kita lihat adalah ekosistem. Ekosistem kehidupan ini jangan sampai terganggu. Dimanapun, di rumah tangga, di sekolah. Nah, profil pelajaran Pancasila hakikatnya yaitu kita menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter unggul. Dan inilah untuk menyempurnakan apa? Yaitu cara berpikir yang hanya kuat di kognitif. Kalau hanya di pikiran tanpa dikontrol oleh rasa kita, karakter kita, bersumber dari agama kita masing-masing, akhirnya pikiran kita liar. Nah, nanti pikiran kita akan banyak kehendak ini itu. Tapi kalau kita ya dari dalam diri kita positif, kemudian pikiran kita positif, kita punya cita-cita positif, lakukan terus ya, lakukan dengan cara apa? Ikutin mata pelajaran yang ada. Praktekkan 6 profil pelajaran Pancasila. Tidak hanya bernalar kritis, jangan. Bernalar kritis harus dikontrol, yaitu yang pertama, beriman.
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini supaya gaya hidup berkelanjutan kita dalam kebinekaan global ini akan terwujud. Apa wujudnya? Gotong royongnya oke, gotong royong, kerjasama, kolaborasi. Kreatif kita ini melahirkan apa? Karya-karya yang bermanfaat. Itu. Kemudian inilah wujud dari generasi yang mandiri. Generasi yang mandiri, cerdas, berkarakter. Itu. Ya, jadi saya menguatkan dengan memberikan pemahaman supaya pemahaman kita ini dalam belajar ini jangan hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi tadi, dengan dibangunkan jiwa kita, terus kita biasakan positif, penyakit hati hilangin, kita positif, hidup kita akan semakin bahagia. Undang-undang dasar ya itu di alinea pertama itu supaya kita penjajahan atas budaya dihapuskan. Nah, penjajahan ini itu adalah sifat-sifat yang tidak baik. Nah, itu harus dihapuskan dalam diri kita tadi. Jadi kita bersyukur lahir di NKRI, negerinya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kita beriman. Yang kedua, bersyukur bahwa pada pembukaan undang-undang dasar ini kita dituntun supaya kita membersihkan sifat-sifat penjajah, sifat-sifat yang tidak baik. Jangan sampai padam. Kalau padam, jiwa kita bukan jiwa yang bangun, tapi jiwa yang mati. Bukan bangunlah jiwa yang bukan. Tidurlah jiwanya itu nanti. Jadi bangunlah jiwanya itu keinginan luhur. Yang ada ketiga itu. Keinginan luhur yang sampai mati. Dengan cara kita fokus pada agama kita, jalankan. Ya, perintah Allah, semua kita layani manusia. Nah, kemudian kita akan sampai nanti di jalan menuju kepada Allah. Inilah langkah spiritual. Langkah spiritual. Kalau adik-adik sampai kepada ke depan dalam menuntut ilmu ini sampai kepada spiritual, yaitu di situ rasa, di sini bahagia, kita rasa di situ mencintai Allah. Mencintai Allah ini, dekat Allah ini perjuangan. Nah, perjuangannya ini tadi komitmen konsisten. Tadi P5 tadi ya, komitmen belajar Pancasila. Proses ini ketika membuat karya-karya proyek yang sekarang ditampilkan itu adalah dalam penanaman dan penguatan soft skill, mulai dari integritas tadi dari kita pendidikan pertama ya. Nah, kemudian adik-adik tanpa disadari dalam kerjasama ketika dikasih proyek itu sudah mulai bagaimana dalam perencanaan, mulai berpikir analisis dari proyek yang diberikan, dianalisa, kemudian berikutnya menentukan ya konsep apa, kita membuat apa. Nah, setelah itu diputuskan. Kemudian kemampuan apa lagi? Kemampuan adik-adik itu untuk kerjasama, integritasnya oke, kemudian punya kemampuan problem solving, ya, membuat karya-karya yang positif gitu. Inilah yang dimaksud menciptakan generasi-generasi yang unggul, cerdas dan berkarakter. Saya ucapkan selamat ya atas panen karya P5 ini di SMA Negeri 9 Bekasi. Ini sangat luar biasa dan terus untuk menanamkan, menguatkan nilai-nilai sehingga hidup ini akan bermakna dan kita terus ya memberikan karya-karya positif, ya value, nilai-nilai yang perlu yang kita kuatkan, kita tanamkan. Jangan berhenti di sini, jangan hanya di pengetahuan, tapi harus wujudkan melalui sikap perilaku sehari-hari. Itulah tadi gaya hidup berkelanjutan dalam kebinekaan global. Terima kasih. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.